Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Biologi D. Tujuan dari pembuatan video kami ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Biologi Dasar dengan menjelaskan bagian-bagian materi dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun materi kami ialah konsep ekologi, habitat dan relung, populasi, komunitas, ekosistem, materi dan energi dalam ekosistem, daur materi, rantai makanan dan jaringan makanan, serta piramida ekologi. Selamat menyaksikan, semoga menambah wawasan. Perkenalkan, saya Ice Wiarsa. Di sini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu konsep ekologi dan habitat dan relung. Materi yang pertama ialah konsep ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi artinya ialah ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Ekologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga makhluk hidup. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi dari Jerman pada tahun 1866. Berdasarkan komponen penyusun ekologi terbagi menjadi dua, yaitu komponen makhluk hidup dan komponen tempat tinggal. Komponen makhluk hidup terdiri atas komponen hayati atau biotik yang terdiri dari flora, fauna, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen tempat tinggal merupakan rumah tangga yang terdiri dari komponen fisik atau geofisik yang meliputi tanah, air, dan udara. Berdasarkan jenisnya, ekologi terbagi menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi mempelajari satu jenis organisme dan interaksinya dengan lingkungan. Pembahasan pada aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitik, dan lain-lain. Sedangkan sinekologi mempelajari berbagai kelompok organisme sebagai kesatuan yang saling berinteraksi dalam satu daerah tertentu, sering dikenal dengan ekologi komunitas. Berdasarkan pembagian ekologi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan habitat dan berdasarkan taksonomi. Ekologi berdasarkan habitat. Yang pertama ialah padang rumput, darat, dan laut. Ekologi berdasarkan taksonomi, sesuai dengan sistematika makhluk hidup, misalnya ekologi vertebrata, ekologi tumbuhan, dan ekologi mikroorganisme. Selanjutnya ialah ruang lingkup atau cakupan pembahasan pada ekologi. Ruang lingkup atau cakupan ini terbagi dari beberapa jenis, yaitu ekologi individu, ekologi populasi, ekologi komunitas, ekologi ekosistem, ekologi bioma, dan ekologi biosfer. Materi kedua, habitat dan relung. Yang pertama ialah habitat. Habitat ialah tempat tinggal makhluk hidup atau organisme. Tinggal di sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemu berbagai macam kondisi lingkungan, terutama bagian makhluk hidup, untuk mencari makanan, pasangan, dan berkembang biak. Habitat merupakan tempat perpaduan cahaya matahari, air, dan udara, serta tanah sesuai pada kondisi. Selanjutnya, klasifikasi habitat terbagi menjadi 4, yaitu daerah tundra, hutan basah, hutan gugur, dan habitat laut. Habitat daerah tundra, adapun ciri-cirinya ialah terdapat di belahan bumi bagian utara, beriklim kutub yaitu musim dingin dan musim panas yang panjang. Tidak ditemukan pohon berukuran besar, hanya ada pohon yang mirip semak belukar dan banyak lumut. Habitat hutan basah, adapun ciri-cirinya ialah hutan basah dapat ditemukan di daerah tropis, banyak jenis pohon yang ada di sana. Mendapat sinar matahari yang cukup, tapi tidak cukup untuk sampai ke dasar hutan. Terdapat iklim mikro di sekitar permukaan tanah dan juga di bawah tanah. Habitat hutan gugur, adapun ciri-cirinya yaitu habitat hutan gugur, morfologi pohonnya ini berdaun lebar hijau di musim dingin, namun tetap rontok saat musim panas. Musim panas dan juga tajur yang rapat. Jarak pohon satu dan pohon yang lainnya renggang. Musim panas yang hangat, musim dingin tidak terlalu dingin. Jenis tumbuhan yang relatif sedikit memiliki 4 musim.
Habitat laut. Adapun ciri-cirinya yaitu habitat laut, kadar garamnya untuk daerah tropis lebih tinggi apabila dibanding dengan daerah yang jauh. Khatulistiwanya terbagi menjadi dua, yaitu cukup mendapat cahaya matahari serta apotik yang kurang mendapat cahaya matahari. Fungsi habitat yaitu sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di bumi dan tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Pengertian relung menurut pakarnya. Menurut Kan Dieng, relung ekologi adalah suatu populasi atau spesies hewan yang status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya berkaitan dengan adaptasi-adaptasi fisikologis, struktural, morfologi, dan pola perilaku hewan itu. Menurut Tresondralmo adalah profesi status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural, fungsional, serta perilaku spesifik organisme itu. Relung suatu organisme bukan hanya ditentukan oleh tempat organisme itu hidup, tetapi juga boleh berbagai fungsi yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa secara biologis relung adalah profesi atau cara hidup organisme dalam lingkungan hidupnya. Pembagian relung berdasarkan keterkaitan dengan antar spesies. Yang pertama, relung fundamental atau dasar. Suatu spesies ditentukan oleh semua persyaratannya untuk lulus hidup, seperti kebutuhan makanan, kisaran suhu, dan kelembapan. Yang kedua, relung nyata, mencangkup keseluruhan kondisi yang terdapat pada tempat hidup suatu spesies secara nyata, termasuk dampak dari adanya spesies pesaing. Ukuran relung, gambaran secara grafis, kisaran sumber daya yang dimanfaatkan oleh suatu organisme biasanya ditentukan dengan mengukur suatu ciri, contohnya ukuran paruh, makanan, luas habitat, kisaran suhu, kelembapan atau pH, ukuran sempit, artinya spesialisasi terhadap sumber daya, ukuran lebar, artinya spesies tersebut cenderung sebagai spesies generalis. Dimensi relung adalah toleransi terhadap kondisi-kondisi yang bervariasi, kelembapan, pH, temperatur, dan sebagainya, dan kebutuhannya akan sumber daya alam yang bervariasi di alam. Dimensi relung suatu spesies bersifat multidimensi. Relung dua dimensi contohnya adalah hubungan temperatur dan salinitas sebagai bagian dari relung kerang di pasir. Untuk relung tiga dimensi, contohnya adalah hubungan temperatur, pH, dan ketersediaan makanan sebagai bagian dari relung suatu organisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi, berasal dari kelompok 2, Pendidikan Biologi kelas D. Jadi di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Jumlah populasi selalu berubah, karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Yang pertama adalah faktor penambah, yaitu kelahiran. Lahirnya individu baru yang akan bergabung dalam suatu populasi akan menambah jumlah individu dalam satu populasi. Yang kedua adalah imigrasi, perpindahan individu dari tempat ke tempat lain. Masuknya individu atau kelompok dari luar ke dalam populasi, sehingga jumlah individu di dalam populasi meningkat. Selanjutnya adalah faktor pengurangan. Yang pertama adalah kematian, yaitu meninggalnya individu dalam satu populasi yang biasa disebabkan oleh bencana alam ataupun pemangsaan. Akibatnya jumlah individu dalam populasi akan menurun. Kedua adalah emigrasi, perpindahan dari dalam keluar. Keluarnya individu di dalam populasi asal berkurang dan mengakibatkan kepadatan populasi menurun. Pola distribusi populasi ada 3. Yang pertama adalah acak. Pada pola sebaran ini, peluang suatu individu untuk menempati sesuatu situs dalam area yang ditempati adalah sama yang memberikan indikasi bahwa kondisi lingkungan bersifat seragam. Yang kedua adalah teratur. Pola sebaran ini terjadi apabila individu-individu dalam populasi terjadi persaingan yang besar atau antagonisme positif oleh adanya teritori-teritori, penjarakan yang kurang lebih merata. Pola sebaran teratur ini relatif jarang terdapat di alam. Yang ketiga adalah mengelompok, merupakan pola sebaran relatif yang paling umum terjadi di alam. Pengelompokan itu sendiri terjadi karena perkembangbiakan, adanya interaksi sosial, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jana Duyani dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Biologi D.
Di sini saya akan menjelaskan tentang komunitas dan ekosistem. Yang pertama, komunitas. Pengertian komunitas adalah beberapa macam populasi yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu pada waktu yang sama. Pengertian komunitas dalam biologi maksudnya ialah dalam sebuah komunitas, semua organisme menjadi bagian dari komunitas dan antar komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya seperti tempat hidup hewan atau tumbuhan. Komunitas adalah kumpulan dari macam makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu untuk saling berinteraksi. Contohnya ialah yang pertama komunitas kolam, yang terdiri dari populasi ikan, teratai, dan populasi lumut. Yang kedua komunitas padang pasir, yang terdiri dari populasi kalajengking dan populasi kaktus. Dan yang ketiga komunitas hutan, yang terdiri dari populasi kijang dan populasi pohon jati. Kemudian materi berikutnya yaitu ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat dianggap sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara semua elemen lingkungan yang saling mempengaruhi. Komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, yang meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu atau temperatur. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen contohnya semua tumbuhan hijau, konsumen contohnya hewan dan manusia, dan pengurai contohnya bakteri dan jamur. Ketergantungan antara komponen biotik dapat terjadi melalui rantai makanan dan jaringan makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan oleh urutan tertentu. Jaringan makanan yaitu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk net. Ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dapat terjadi melalui siklus materi seperti siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, dan siklus sulfus. Siklus ini berfungsi untuk mencegah bentuk materi menumpuk pada suatu tempat. Contoh ekosistem alami. Yang pertama, ekosistem hutan gugur. Hutan gugur adalah hutan yang dicirikan berisi pohon-pohon yang menggugurkan daunnya saat musim tertentu. Letak hutan gugur adalah antara 30 derajat Celcius sampai 40 derajat garis lintang utara dan lintang selatan dengan iklim sedang. Yang kedua, ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan sekumpulan berbagai macam pohon dengan suhu hangat, lembab, dan curah hujan yang sangat tinggi. Letak hutan hujan tropis berada di sekitar garis khatulistiwa antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, serta terkonsentrasi antara 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Padang rumput adalah dataran yang ditumbuhi rumput pendek dan tanaman non-kayu. Padang rumput umumnya muncul di daerah sehingga hanya tumbuhan rumput yang dapat tumbuh di sana serta ketinggian sekitar 900 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Ekosistem padang rumput terdiri dari tumbuhan rumput dan semak-semak. Yang keempat, ekosistem laut. Yang kelima, ekosistem gurun. Yang keenam, ekosistem danau. Yang ketujuh, ekosistem hutan sabana, yaitu hutan yang lebih banyak ditumbuhi rerumputan, semak atau perdu, sehingga sering juga disebut padang rumput. Yang kedelapan, ekosistem tundra, yaitu berupa ekosistem dataran luas tanpa pohon. Yang kesembilan, ekosistem taiga. Taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies pohon seperti pinus, konifer, dan lain-lain. Yang kesepuluh, ekosistem sungai. Yang ke-11, ekosistem rawa. Yang ke-12, ekosistem gunung. Yang ke-13, ekosistem gua. Yang ke-14, ekosistem stepa. Yang ke-15, ekosistem zona litoral. Yang ke-16, ekosistem pantai. Yang ke-17, ekosistem terumbu karang. Yang ke-18, ekosistem estuari. Yang ke-19, ekosistem kars. Kemudian contoh ekosistem buatan yaitu yang pertama, ekosistem taman hutan raya. Yang kedua, ekosistem sawah.
Yang ketiga, ekosistem bendungan. Yang keempat, ekosistem kolam ikan. Yang kelima, ekosistem waduk. Dan yang terakhir, ekosistem kebun binatang. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani dari kelas Prodi Pendidikan Biologi kelas D angkatan 2020. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya tadi. Yang pertama itu materi energi dalam ekosistem. Yang pertama, aliran energi. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Aliran energi di sini adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok organisme lainnya. Tingkat tropik dalam suatu ekosistem juga mempunyai macam-macam. Pertama, tingkat tropik produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan antara satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya yang membentuk urutan dengan arah tertentu. Contohnya, rumput dimakan oleh sapi, kemudian sapi dimakan oleh manusia. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah tingkat pada suatu ekosistem yang menunjukkan hubungan antara struktur tropik dan fungsi-fungsi tropik. Adapun macam-macam piramida itu ada 3. Yang pertama, piramida jumlah. Yang kedua, piramida biomasa. Selanjutnya, piramida energi. Nah, produktivitas ekosistem dalam pemasukan dan penyimpanan energi dalam suatu ekosistem. Produktivitas ada 2, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Selanjutnya yaitu produktivitas primer dan sekunder. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu jika produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof menyimpan dan mengubah energi cahaya menjadi molekul organik, sedangkan produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah dan menyimpan energi yang didapatkan dan dari makanannya. Adapun contoh aliran dari energi dalam ekosistem ada 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, ekosistem darat kita bisa mengambil contoh dari matahari yang dibutuhkan oleh padi, padi yang dibutuhkan oleh belalang, dan belalang yang dibutuhkan ayam, serta ayam yang dibutuhkan oleh ular. Selanjutnya pada contoh kedua yaitu ekosistem pada perairan. Nah, ekosistem pada perairan misalnya matahari yang dibutuhkan oleh fitoplankton, selanjutnya fitoplankton yang dibutuhkan oleh siput, dan siput yang dibutuhkan oleh ikan hiu. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Sari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Langsung saja, jaring-jaring makanan atau rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi atau nutrisi dari organisme yang dimakan. Panjang rantai makanan ditentukan dari seberapa banyak titik yang menghubungkan antara tingkat trofik pada setiap tahap pemindahan energi. Karena itu, langkah-langkah dalam pemindahan energi umumnya terbatas sampai 4-5 langkah saja. Dengan kata lain, semakin pendek rantai makanan, maka semakin besar pula energi yang tersedia pada setiap suksesi level.
Dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok, yaitu yang pertama rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Kemudian yang kedua rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Di sini pada rantai parasit, di sini saya mengambil contoh yang yaitu ketika pohon besar dimakan atau ditumpangi oleh benalu. Kemudian selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu ada dua tipe rantai makanan. Yang pertama rantai makanan rerumputan, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Contoh, rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Yang selanjutnya atau yang kedua rantai makanan sisa atau dekritus, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritivore, seperti serpihan daun dimakan oleh cacing tanah, kemudian cacing tanah dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Itulah tadi tipe rantai makanan ini menjadi penutup dari materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi, kelas Biologi D dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu ilustrasi yang menggambarkan penurunan tingkatan energi dari tingkatan tropik rendah sampai ke yang tinggi. Efisiensi tropik akan selalu sedikit dari efisiensi produksi, karena bukan hanya memperhitungkan energi yang hilang melalui respirasi dan terdapat di feses, tapi juga energi dalam material organik pada tingkatan tropik di atasnya. Efisiensi tropik umumnya hanya sebesar 10%, artinya 90% dari energi yang tersedia pada tingkatan tropik tidak disalurkan ke tingkatan tropik selanjutnya. 3 bagian dari piramida ekologi. Yang pertama, piramida energi dihitung berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kisaran waktu yang lama. Yang kedua, piramida biomassa dengan ukuran yang berat menggambarkan materi hidup di waktu tertentu. Yang ketiga, piramida jumlah tingkatan yang paling sederhana. 3 bagian dari piramida ekologi yaitu yang pertama, piramida biomassa. Piramida biomassa menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Pada bentuk piramida kali ini, setiap tingkat tropik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat tropik yang ditanyakan dalam gram per massa pangkat 2. Yang kedua, piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan individu pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem, dan pada umumnya piramida jumlah berbentuk menyempit ke atas. Organisme dalam piramida jumlah mulai dari tingkat tropik terendah sampai ke tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder. Yang terakhir, piramida energi. Piramida energi menggambarkan hilangnya energi pada saat pemindahan energi makanan di setiap tingkat tropik. Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam kalori persatuan luas persatuan waktu.